أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita kembali. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bu Leli mau bertanya dulu nih. Soli dan Solihah masih ingat gak ya materi di minggu lalu? Kita sudah belajar sampai di tata cara bersuci, di mana bersuci ada dua macam. Yang pertama suci dari hadas dan yang kedua suci dari najis. Hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim. Sedangkan najis adalah kotoran yang terjadi sebab terhalangnya seseorang itu untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita memasuki di KD 3.13 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Adapun diharapkan setelah pembelajaran selesai, Soli dan Solihah dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Solih dan Solihah, sebelum Nabi diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit, bumi, malaikat, dan iblis. Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis diciptakan dari api. Malaikat dan iblis sama-sama tinggal di surga dan hidup bahagia. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Akan tetapi iblis menolak dan berkata, "Aku lebih baik daripada Adam, karena aku diciptakan dari api." Akibat sifat yang sombong itu, Allah menghukum iblis dan mengeluarkannya dari surga. Akan tetapi, iblis tidak kapok dengan ulahnya dan tidak mau bertaubat. Bahkan, ia ingin mengajak banyak manusia ke jalan sesat. Iblis berjanji akan menggoda seluruh manusia dari segala arah. Namun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu golongan tidak akan mempan oleh gangguan iblis. Siapakah mereka? Ayo, Soli dan Solihah, tahu nggak siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang imannya kuat dan mereka tidak mudah terbujuk bisikan iblis. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah juga menciptakan istri untuk Nabi Adam, yaitu Hawa. Hawa
tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dan Hawa diizinkan untuk menikmati semua kelezatan yang berada di dalam surga. Mereka boleh makan dan minum apa saja, kecuali Allah melarang mereka untuk mendekati sebuah pohon. Iblis iri melihat Nabi Adam dan Hawa. Iblis ingin menggoda kedua-duanya agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis lalu masuk ke surga secara diam-diam. Semua pintu ia datangi untuk membujuk Nabi Adam dan Hawa. Dan dengan berpura-pura baik untuk membujuk Nabi Adam dan Hawa, Iblis berkata, "Tidak tahukah kamu sesungguhnya Allah melarang kamu mendekati pohon itu semata-mata agar kamu tidak jadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga." Tetapi Nabi Adam dan Hawa tidak terbujuk. Mereka menutup telinga dengan tangannya dari bisikan iblis. Lalu iblis berkata lagi, "Percayalah, aku tidak bohong. Kalian akan kekal di surga jika memakan buah dari pohon itu," bujuk iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Lama-kelamaan Nabi Adam dan Hawa akhirnya tergoda juga, dan akhirnya mereka mendekati pohon larangan dan memakan buahnya. Setelah itu iblis sangat senang sekali. Dia tertawa terbahak-bahak karena usahanya berhasil. Allah murka kepada Nabi Adam dan Hawa. Allah berkata, "Bukankah aku telah melarang kalian makan buah itu dari pohon itu, dan aku telah katakan bahwa iblis adalah musuh bagi kalian?" Nabi Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka menangis dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Adam yaitu, "Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Pada akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun keduanya diturunkan ke bumi. Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan ke Jeddah. Adam dan Hawa berjalan ke sana kemari sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih selama 300 tahun, akhirnya Allah mempertemukan kembali Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Keduanya sangat bersyukur dan bertambah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan Adam dan Hawa keturunan. Hawa selalu melahirkan anak yang kembar. Kembar pertama bernama Qabil dan Iklimah. Kembar kedua bernama Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya besar dan dewasa, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam alaihi salam agar menikahkan putra-putrinya secara bersilang. Akhirnya pernikahan ini berkembang. Anak keturunan cucu Adam yang tersebar di bumi sampai saat ini. Soli dan solihah, itulah materi kita hari ini, kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam.
Soli dan solihah, itulah tadi materi kita hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Perilaku yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Adam alaihi salam, yang pertama, selalu berhati-hati dan berpegang teguh pada ajaran agama agar terhindar dari godaan syaitan. Yang kedua, jika berbuat dosa dan salah, segeralah bertaubat. Yang ketiga, berani menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Dan yang keempat, tidak mengulangi kesalahan. Itulah 4 keteladanan dari kisah Nabi Adam yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Laili tutup, yuk kita simpulkan materi kita hari ini ya nak ya. Kesimpulannya bahwa manusia yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Nabi Adam, di mana Nabi Adam tercipta dari tanah kering dan lumpur hitam. Dan Nabi Adam diberi pasangan hidup yang bernama Hawa. Setelah diberi pasangan hidup, Nabi Adam diberikan keturunan oleh Allah yang bernama Qabil, Iklimah, Habil, dan Labuda. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, sekarang Bu Laili minta Soli dan Solihah untuk menjawab soal-soal ini ya nak. Dijawab dan dikerjakan di buku tulis PAI. Semangat, pasti bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa waktu telah menunjukkan bahwa pembelajaran telah berakhir. Sebelum Bu Laili tutup, seperti biasa Bu Laili tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Soli dan Solihah semuanya supaya selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah, kemudian membaca Al-Quran serta membantu ayah bunda di rumah. Dan satu lagi, selalu menjaga kesehatan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya nak dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.